Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diainul Yakin, NIM 1908107001. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi bagian C dan D, yaitu mengenai hakikat pengembangan kurikulum berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melatar belakanginya, dan bagian D yaitu peran guru sebagai pengembang kurikulum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian C dulu, yaitu hakikat pengembangan kurikulum beserta asas-asas dan prinsip-prinsip yang melatar belakanginya. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan silabus yang di dalamnya mencakup beberapa komponen-komponen di dalam kurikulum, yaitu tujuan, metode, materi, dan penilaian. Silabus didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Pengembangan kurikulum sebaiknya diikuti dengan pengembangan kompetensi peserta didik agar kurikulum yang dikembangkan dapat dijalankan secara balance atau selaras. Nah, adapun asas-asas pengembangan kurikulum milenial, yaitu di dalam prosesnya kurikulum dapat dikembangkan dengan didasari oleh yang pertama ada asas psikologi. Psikologi peserta didik memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum karena nantinya akan dijadikan dasar-dasar pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum yang berlaku. Yang kedua ada asas sosiologi. Kurikulum hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek geografis dan budaya. Implementasi dari asas ini lahirlah kurikulum muatan lokal. Yang ketiga ada asas perkembangan iptek. Kurikulum dikembangkan secara dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi dengan tujuan agar peserta didik terampil dalam penguasaan teknologi dan memiliki sifat inovatif dan kreatif. Yang keempat ada asas filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan dasar dan arah tujuan pendidikan. Karena itu, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada asas ini. Karakteristik dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama ada rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan atau goals and general objective yang jelas. Yang kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang secara selaras atau balance dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga, rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas antara para pelajar. Yang kelima, rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar, seperti tujuan konten, aktivitas, sumber alat pengukuran, penjadwalan, dan fasilitas yang menunjang. Yang keenam, yaitu rencana kurikulum harus dikembangkan dengan karakteristik siswa pengguna. Yang ketujuh, rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. 5 prinsip dalam pengembangan teori kurikulum, yaitu yang pertama, setiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan tentang rangkaian kejadian yang dicakupnya. Yang kedua, setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber yang menjadi titik tolaknya. Yang ketiga, setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik desain kurikulumnya. Yang keempat, setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses-proses penentuan kurikulum serta interaksi di antara proses tersebut. Yang kelima, setiap teori kurikulum hendaknya mempersiapkan ruang untuk dilakukannya proses penyempurnaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu peran guru sebagai pengembang kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi merupakan realisasi dari dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ada kurikulum, berarti ada pembelajaran,
Dan sebaliknya, ada pembelajaran pasti ada kurikulum. Implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksananya. Nah, guru merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Peran guru sebagai pengembang kurikulum yang pertama ada sebagai implementer, yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Guru hanya menerima berbagai kebijakan-kebijakan perumus kurikulum. Nah, peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Nah, pada fase ini sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua yaitu sebagai adapters. Pada peran ini, guru memiliki peran lebih dari sekedar pelaksana kurikulum, tapi sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa maupun kebutuhan daerah. Guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal ataupun karakteristik sekolah. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai, bagaimana implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya ditentukan oleh guru. Peran yang ketiga yaitu sebagai researcher. Fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum atau curriculum researcher. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen-komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum. Yang keempat, guru sebagai desainer pembelajaran. Sebagai guru profesional, guru mendesain bagaimana corak pembelajaran yang akan dijalankan. Desain pembelajaran itu sudah harus terekam dalam perangkat pembelajaran yang terstruktur, praktis, dan bisa diterapkan. Peran yang kelima yaitu motivator pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. Peran tersulit dialami guru adalah membangkitkan semangat dan kemauan siswa untuk mengeksplorasi materi belajar sebanyak mungkin. Motivasi yang cukup akan membuat siswa terangsang untuk belajar secara maksimal. Peran yang keenam yaitu inspirator pembelajaran kurikulum. Guru menjadi sumber inspirasi utama bagi siswa dalam mengelola materi pembelajaran. Pemikiran dan strategi yang disampaikan guru akan menggerakkan siswa belajar secara mandiri dan kreatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.